Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mas Kenji semuanya. Kita ada di podcast Mas Kenji. Bersama saya ada Mbak Cita akan menemani Sobat Mas Kenji semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali isu tentang kesehatan ataupun tips kesehatan yang lainnya yang tentunya akan bisa menambah wawasan kita bersama dan bisa menemani Sobat Mas Kenji semuanya yang ada di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita akan membahas kembali Sobat Mas Kenji tentang penyakit ataupun kasus masalah kesehatan yang sedang hangat yang ada di Puskesmas Kemerancing 1, yaitu masalah kesehatan tentang leptospirosis. Nah, tentunya Mas Kenji baru pernah dengar kan semuanya tentang leptospirosis ini. Nah, karena ini topik yang baru dan juga kita akan membahas dengan narasumber yang luar biasa juga karena topiknya juga tadi cukup hangat dan cukup asing. Nanti kita bahas bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kita ditemani oleh Mbak Rini. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah baik Mbak Cita. Ya, boleh perkenalan dulu Mbak Rini kepada boleh. Sobat Kenji semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Rini Kartika Saputri. Saya epidemiolog kesehatan Puskesmas Kemerancing 1. Oh ya, saya belum nyapa Sobat Mas Kenji ya. Semoga sehat selalu di rumah. Amin Mbak. Kembali lagi ke pembahasan kita tadi Mbak Rini. Topik kita pada hari ini adalah leptospirosis. Dan tentunya sepertinya Mas Kenji banyak yang baru tahu nih Mbak, ataupun baru pernah dengar. Leptospirosis itu sebenarnya penyakit yang seperti apa, ataupun penularannya bagaimana, seperti itu Mbak. Iya, terima kasih Mbak Cita ya. Jadi penyakit leptospirosis itu merupakan penyakit zoonosis. Nah, penyakit zoonosis itu penyakit yang disebabkan karena hewan, penularannya lewat hewan. Nah, penyakit leptospirosis itu sendiri disebabkan karena bakteri Leptospira. Nah, penularannya itu biasanya melalui urin dan darah dari hewan yang terkontaminasi. Baik, berarti leptospirosis itu disebabkan oleh bakteri Leptospira. Perlu dicatat ya Sobat Mas Kenji ya. Nah, tadi bakteri ini dibawa oleh ataupun ditularkan melalui hewan yang melalui di dalam urin. Iya. Betul. Nah, hewannya itu apa saja yang bisa membawa bakteri leptospirosis? Penyakit leptospirosis ini antara lain biasanya paling banyak itu tikus ya. Tikus, kemudian kambing, sapi, kucing, kemudian ada babi, terus kemudian tupai ya. Sebenarnya kalau paling banyak itu memang dari tikus itu sendiri. Iya. Kemudian biasanya itu menularnya melalui urin tadi ya, terus kemudian mengkontaminasi lingkungan. Jadi memang penyakit leptospirosis ini sangat kompleks, nggak cuman penularan secara langsung dari urinnya, tetapi ketika urin itu ke lingkungan, ke air, nah itu juga bisa mengontaminasi kemudian masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Baik, iya. Jadi ternyata ada beberapa hewan yang bisa membawa bakteri dari leptospirosis ini ya Mbak ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya Mbak Rini, gejala dari orang yang terkena leptospirosis ini seperti apa? Boleh dijelaskan Mbak? Iya, jadi memang leptospirosis ini gejalanya itu mirip dengan gejala penyakit lain. Biasanya orang-orang itu tidak sadar bahwa mereka kena leptospirosis. Biasanya mereka menganggapnya itu tipes, memang seperti tipes atau seperti DBD. Mereka adalah gejala-gejalanya itu mirip. Nah, yang pertama biasanya gejalanya itu ada demam tinggi dan menggigil. Kemudian yang kedua mereka sakit kepala. Yang ketiga biasanya pasien itu mengalami nyeri tubuh. Kemudian khususnya itu di bagian betis. Untuk selanjutnya biasanya pasien juga mengeluhkan matanya merah. Terus kemudian ketika sudah di fase-fase yang lebih berat, biasanya disertai ada batuk darah, kemudian diare yang terus-menerus, kemudian biasanya urinnya juga berkurang. Ya, jadi mereka itu cenderung urinnya berkurang atau sampai tidak bisa
buang air kecil biasanya, kemudian warnanya juga seperti teh. Terus selanjutnya biasanya pasien itu juga mengalami ikterik atau biasanya matanya kuning seperti itu. Mbak Rini, dari leptospirosis ini proses masuknya ke dalam tubuh kita itu bagaimana Mbak Rini? Iya, yang pertama itu ada secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya kalau kita berhubungan dengan urinnya secara langsung atau hewannya secara langsung. Biasanya masyarakat itu buang bangkai hewan itu nggak pakai alat pelindung diri, biasanya langsung dia pakai tangan kosong ya Mbak ya. Iya. Yang kedua itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Biasanya kalau misalnya di musim-musim panen itu banyak tikus ya di sawah. Nah, apalagi kalau pas panennya itu masa musim hujan, biasanya itu banyak tikus. Kemudian tikusnya itu kencing di sawah area itu. persawahan. Kemudian petaninya itu mempunyai luka. Nah, nanti bakterinya itu masuk lewat luka tersebut. Kemudian lewat makanan dan minuman. Bisa aja ketika kita itu menyimpan makanan itu di ruang terbuka, tidak pakai penutup tudung saji, atau minuman atau sumber air minumnya tercemar juga bisa karena tikus, seperti itu. Jadi ada beberapa cara ya Mbak ya, cara dari bakteri lepto itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah selanjutnya Mbak Rini, tentang faktor risiko, seperti apa yang bisa meningkatkan risiko penularan dari leptospirosis ini Mbak? Iya, jadi ada beberapa faktor risiko ya. Biasanya yang pertama pada pekerja yang biasanya berhubungan dengan tanah dan air, seperti misalnya petani, nelayan, pekebun ya. Yang kedua itu pada orang-orang yang berhubungan dengan hewan, misalnya orang yang bekerja di tempat pemotongan hewan, kemudian dokter hewan ya, kemudian sama orang-orang yang memiliki hewan ternak itu sendiri, kayak gitu. Terus yang selanjutnya orang-orang yang biasanya sering berolahraga di yang berhubungan dengan air, misalnya senang renang, tapi renangnya biasanya di sungai misalnya, seperti itu. Ya, sama yang terakhir pada orang-orang yang kurang menjaga kebersihannya, yang kurang menerapkan PHBS ya Mbak, baik itu di rumah maupun di tempat kerja, seperti itu. Untuk Sobat Mas Kenji, untuk lebih mengenal lagi mengenai perjalanan dari penyakit leptospirosis ini, mari kita bersama-sama simak video mengenai ilustrasi perjalanan dari leptospirosis yang kita adopsi dari Kementerian Kesehatan RI. Waspada leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit zoonosa disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen, menyerang hewan dan manusia. Leptospirosis pada hewan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit. Leptospira bertahan dalam waktu yang lama di dalam ginjal tikus, sehingga bakteri akan banyak dikeluarkan hewan lewat urin. Leptospirosis pada hewan dapat terjadi berbulan-bulan, sedangkan pada manusia hanya bertahan selama 60 hari. Manusia merupakan indung semang terakhir, sehingga penularan antar manusia jarang terjadi. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang terdapat pada urin atau kencing tikus atau hewan lain. Masuk melalui kulit yang lecet pada saat kontak langsung dengan banjir atau genangan air, hingga selokan dan lumpur di sawah. Binatang lain yang menularkan leptospirosis di Indonesia adalah anjing, kucing, babi, sapi, domba, dan kambing. Manusia dapat terinfeksi leptospirosis karena kontak dengan urin atau kencing tikus atau hewan lain yang mengandung bakteri Leptospira, dan air, tanah, serta makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Leptospira masuk ke kulit yang luka. Untuk mencegah penularan penyakit leptospirosis, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan individu dan sanitasi lingkungan. Salah satunya dengan mencuci tangan setelah beraktivitas. Memakai sepatu boot dan sarung tangan jika beresiko terjangkit penyakit.
Meningkatkan kebersihan lingkungan dengan membersihkan tempat bersarangnya tikus. Pengendalian binatang rodent atau tikus. Menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkontaminasi urin atau kencing tikus. Mari jaga lingkungan tetap bersih dan sehat agar masyarakat terhindar dari leptospirosis. Untuk Indonesia sehat. Ya, bagaimana Sobat Mas Kenji semuanya dengan adanya ilustrasi tadi, semoga bisa memperjelas informasi yang kita sampaikan pada hari ini ya Mbak Rini ya. Nah, baik Mbak Rini, untuk pembahasan kita yang selanjutnya kita akan ingin mengetahui sebenarnya tadi kita angkat lepto ini ternyata katanya sedang hangat di Puskesmas Kemeranjen 1. Nah, untuk kasusnya sendiri, angka kejadiannya seperti apa Mbak Rini di Puskesmas Kemeranjen 1 untuk leptospirosis ini? Iya, jadi angka kasus selama 3 tahun terakhir itu di 2021 itu kebetulan alhamdulillah nihil. Iya, kemudian di 2022 itu ada 4 kasus. Kemudian di 2023 ini terjadi peningkatan kasus hampir 4 kali lipatnya, sudah 4 kali lipat, ada 16 kasus dengan kematian 4. Baik, 2021 0 kasus, iya. 2022 4 kasus, dan 2023 ini 16 kasus dengan 4 kematian. Baik, dengan 4 kematian Sobat Mas Kenji. Iya. Nah, boleh diceritakan tentang kasus ini sebagian besar atau gambarannya ya? Iya, gambarannya ya begitu Mbak Rini. Iya, jadi sebagian besar kasus itu di 2023 ini memang didominasi oleh bapak-bapak. Ya, di usia produktif, kemudian pekerjaan mereka juga hampir seluruhnya itu adalah petani. Iya, kalau di ibu-ibu ini biasanya ada yang ibu rumah tangga juga, dan ternyata si ibu ini mempunyai perilaku jadi dia itu suka nyuci baju di sungai seperti itu. Kemudian ada beberapa yang masih muda juga karena lingkungannya di rumah itu, di tempatnya dia tinggal itu tidak sehat. Mendukung perkembangbiakan dari hewan pembawa lepto ini ya Mbak ya. Iya, betul. Iya, berarti memang selaras dengan teori tadi ya Mbak, ternyata orang-orang ataupun orang yang lebih berisiko untuk terkena penyakit leptospirosis ini emang orang yang berkenaan dengan tanah dan air. Tadi dibuktikan dengan kasusnya kita sebagian besar itu menyerang pada petani dan pada sebagian pada ibu-ibu yang ternyata ditelusur lagi sering melakukan mencuci baju di sungai. Nah, itu poinnya nggih Mas Kenji semuanya ya. Ya, terima kasih Mbak Rini, informasinya sudah sangat lengkap Mas Kenji, bisa menjadi penambahan wawasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, dari Mbak Rini sendiri ada pesan khusus untuk Sobat Mas Kenji semuanya mengenai penyakit leptospirosis ini Mbak? Iya, jadi pesan saya apabila Sobat Mas Kenji memiliki gejala yang sama seperti yang tadi dijelaskan ya, langsung saja pergi ke puskesmas untuk memeriksakan diri, karena kebetulan di puskesmas itu sudah memiliki alat, jadi alat untuk pemeriksaan leptospirosis menggunakan alat rapid. Jadi diambil sampel darahnya kemudian dicek. Nah, kemudian untuk Sobat Mas Kenji semuanya lakukan pemberantasan tikus secara mandiri di rumah. Iya, terima kasih Mbak Rini atas informasinya yang sangat luar biasa kali ini. Terima kasih sudah mau menemani Sobat Mas Kenji yang ada di rumah dan yang kita semuanya. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Sobat Mas Kenji sudah mengikuti akun media sosial dari Puskesmas Kemeranjen 1, baik melalui Facebook, YouTube maupun Instagram. Nah, sekian untuk podcast kali ini Mbak Rini. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk memberikan informasi yang selanjutnya Mbak Rini ya. Siap. Ya. Demikian Mas Kenji podcast kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di podcast selanjutnya.